Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa sama-sama bergabung di pendampingan uji kompetensi yang akan disampaikan oleh Bu Iva. Semoga pertemuan hari ini menjadi berkah dan kami mohon Tuhan semua selesaikan hari ini biar kita bisa mempersiapkan untuk pelaksanaan ujian tanggal 20 Januari. Mungkin halo Bu Isna, apa bisa connect? Monggo dibuka pertemuan hari ini langsung bisa disampaikan ke narasumber oleh Bu Isna. Monggo Bu Isna dibuka dulu pertemuan hari ini. Oke, Pak. Halo Bu Isna. Baiklah, Assalamualaikum Oke, monggo pun warahmatullahi dibuka, nanti wabarakatuh. dilanjutkan Bu Iva selaku pemain ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi yang sangat cerah ini kita dapat bersama dalam siap ujian tulis dan praktek yang kita salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan kelak di hari kiamat. Baiklah Bapak Ibu Diklat Taman Bunda, untuk pemateri hari ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Iva Yustina, yang mana beliau akan menyampaikan seputar persiapan ujian tulis dan praktek yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama. Mohon izin Pak Istina, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo. Terima kasih Pak Isni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kan Bu Ibu Aluswa ya. Ini Pak Aluswa biasanya. Saya adalah salah satu penguji uji kompetensi pendidik PAUD. Dan di sini saya memiliki tempat uji kompetensi yang akan dipakai uji kompetensi nantinya. Mungkin itu aja sekilas info tentang saya. Nanti akan saya share beberapa hal terkait dengan uji kompetensi, seperti apa sih manfaatnya, untuk apa, dan kita nanti seperti apa nanti kalau sudah diuji kompetensi ini untuk apa sebenarnya gitu ya. Oke, sebelumnya akan saya share ini ya, share screen dulu. Boleh Mbak Is ya? Monggo Ibu. Oke, ya ini kebetulan saya juga bagian dari tim LSK. Ini sebenarnya memang materi-materi yang dari LSK. Perlu diketahui LSK ini adalah lembaga sertifikasi kompetensi. Ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kenapa sih kita harus uji kompetensi? Pentingnya apa sih uji kompetensi? Dan kebetulan kompetensi yang bagaimana gitu kan. Kemarin sampai semua saya kok uji kompetensi, kenapa saya harus uji kompetensi gitu ya. Nah, kita kan sudah pernah mengalami diklat dasar, diklat lanjut, diklat mahir mungkin ya. Nah, tanpa pernah melakukan uji kompetensi. Jadi uji kompetensi ini sebenarnya adalah kalau dibilang lanjutannya diklat dasar gitu ya, diklat dasar. Nah, saya sampaikan dulu pentingnya hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya ada kualifikasi pendidik PAUD. Pendidik PAUD ini kan harus suaranya Bu Iva kepencet. Oke, sudah ya? Sudah terdengar? Maaf.
Nah, yang pendidik itu kalau dia sebagai muda minimum adalah lulusan sekolah menengah atas dan sederajat. Kemudian yang kedua, pendidik PAUD adalah sebagai pendamping. Kalau tadi pendamping muda, ada pendamping. Nah, pendamping ini minimal memiliki ijazah D2 PGTK dari perguruan tinggi terakreditasi. Kemudian memiliki minimal sekolah menengah atas atau sederajat, tapi sertifikat pelatihan yang terakreditasi. Nah, kemudian yang ketiga, pendidik sebagai guru PAUD. Kalau sudah guru PAUD, minimum adalah diploma 4 atau sarjana S1 dalam pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang ini sudah kita ketahui semua sesuai dengan dasar hukum yang ada di sini. Jadi berdasarkan dasar hukum inilah kita seharusnya punya kompetensi seorang guru PAUD tidak hanya sekedar ajar, tetapi mereka harus punya kompetensi. Contoh lagi, pemerintah juga sudah melaksanakan kalau dulu PPLPG, ada PPG, macam-macam itu ya. Itu salah satunya, tapi syaratnya PPG harus S1. Nah, kalau uji kompetensi ini meskipun belum S1 bisa kita ikuti uji kompetensi. Artinya kita bisa menjadi salah satu yang ada di sini. Jadi kualifikasi seorang pendidik PAUD. Kemudian yang ketiga ini, nah, uji kompetensi dasar hukumnya apa? Nih, kita disenggakan sehingga ada Permen nomor 70 tahun 2008 uji kompetensi sebagai peserta didik kursus dan pelatihan warga masyarakat belajar mandiri. Jadi di sini boleh, kalaupun jenengan belajar sendiri itu boleh mengikuti hukum ini. Kalau seandainya ada yang ikut hanya di kelas dasar, maka uji kompetensi ini diperbolehkan. Jadi nanti sertifikat ini diterbitkan oleh lembaga sertifikasi. Kalau nanti dari Kemendikbud. Jadi nanti logonya bukan logo ini ya, logonya logo langsung simbol yang dari Garuda, gambar Garuda itu, sehingga bisa dibilang nilainya lebih gitu ya. Nah, ini uji kompetensi adalah pengujian. Nanti seperti apa sih kita kompetensi? Biasanya UKG macam-macam ada juga. Kalau yang ini uji kompetensi baik secara tulis nanti ataupun praktek. Jadi di sini uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian dilakukan oleh penguji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik khusus, atau kalau kita ikut di kelas dasar berarti peserta di kelas dasar pada satu yang formal serta wajar belajar yang mandiri sejenis dengan itu, gitu ya. Nah, uji kompetensi pendidik PAUD sendiri ini sendiri ya, jadi ini ada namanya lembaga sertifikasi kompetensi pendidik PAUD. Nah, untuk kompetensi pendidik PAUD ini sebenarnya untuk mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki oleh pendidik PAUD. Jadi kan rata-rata ini guru, tapi ada yang belum S1, ada yang belum punya ini ya sertifikat uji kompetensi. Nah, ini melaksanakan tugas keprofesionalnya mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Yang ini memang sudah ada di Permendiknas ya. Kemudian yang selanjutnya uji kompetensi sebagai sertifikat asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah atau kementerian dalam surat pengakuan dari menteri dan pejabat ditunjuk. Dalam pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi di TUK. Jadi di sini kebetulan teman-teman nanti TUK-nya TUK TKIT Al-Uswah Prigen gitu ya. Kebetulan saya juga sudah dapat sertifikasi untuk menjadi tempat uji kompetensi. Kemudian yang selanjutnya, apa itu sertifikat kompetensi? Nah, ini nanti yang hasilnya teman-teman kalau lulus uji tulis dan uji praktek, maka teman-teman akan memiliki sertifikat kompetensi. Yang pertama skill, berarti kan punya
keterampilan ya, attitude. Attitude berarti punya kepribadian. Kemudian knowledge, knowledge berarti ilmunya. Jadi 3 ini itu setelah kita lihat, setelah kita uji akan mengeluarkan sertifikat yang terdiri dari 3 hal ini. Nah, tanda bukti penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seorang yang telah lulus uji kompetensi. Jadi sertifikat itu menunjukkan bahwasannya orang ini mendapat pengakuan pencapaian kompetensinya. Kemudian sertifikasi. Nah, adalah kegiatan penjemput komen ijazah. Kalau sertifikasi kompetensi adalah proses penetapan. Nanti teman itu sertifikasi kompetensi, proses penetapan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang. Ini saya kira teori ya, kata-kata di sini. Kemudian, nah ini pengakuan hasil sertifikasi oleh perguruan tinggi. Jadi seperti ini. Nanti teman-teman yang sudah dapat sertifikat kompetensi ini ada, alhamdulillah untuk saat ini itu diakui ya. Jadi diakui beberapa SKS kalau mau meneruskan S1 umpamanya, ada beberapa SKS yang sudah terpotong dengan agenda ikut uji kompetensi ini. Ya, sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini ya, ada konversi ke SKS di mata kuliah sesuai bidang keterampilan. Jadi PAUD akan ada, karena nanti ada kisi-kisi soal itu sesuai, jadi ada yang diambil, sudah terpotong di perguruan tinggi gitu ya. Kemudian dampaknya masa studinya lebih efektif, kemudian peningkatan kualifikasi SDM. Jadi kalau di kuliah itu kan mata kuliah prakteknya sedikit. Nah, di sini kompetensinya Anda sudah dapat karena nilainya sudah dapat nilai praktek dan nilai uji tulis, itu menunjukkan bahwasannya SDM apa yang diinginkan oleh pemerintah 3 hal tadi, attitude, kemudian knowledge, dan yang satu tadi ini skill itu tercapai gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini uji kompetensi pendidik PAUD, PTK PAUD, itu pengembangan kompetensi PTK PAUD pasca diklat, pasca kursus atau belajar mandiri. Artinya kita pernah diklat dasar, diklatkan untuk jenjang ini, tapi tidak teruji, belum teruji uji kompetensinya, sehingga diadakanlah uji kompetensi. Guru pendamping muda. Nah, yang akan kita lakukan nanti di sini, ya. Nah, di sini kompetensinya, kompetensi sebagai pesertanya. Yang pertama, pendidik PAUD bagi guru pendamping muda sudah mengikuti kursus pendidikan diklat berjenjang, ya di sini. PAUD level KKN, ya. Ini guru kami mengikuti kursus pendidikan PAUD kalau sudah nanti, jadi syaratnya kalau mau dapat tingkat lanjut sudah punya KKN tingkat 3, maka bisa berikan ke level 5. Nah, ini sebenarnya luar biasa kalau seandainya namanya KKNI, otomatis ini sesuai standar internasional. Jadi Indonesia, standar Indonesia, sehingga kalau seandainya mau dipakai di Ibu tiba-tiba suaminya keluar negeri, ini masih bisa dipakai ya. Nah, alur penilaiannya ada uji harus lulus dengan 80. Makanya pembekalan ini bisa membuat teman-teman lebih di sebelum praktek sebelum kita dan kemarin saya mencoba pakai form ya, karena tahun ini kita pakai Google Form. Sebelum-sebelumnya teman ketemu gitu ya, jadi mengerjakan tugas di ini, soal-soal gitu. Tapi kalau yang ini insya Allah nanti kan ujinya uji online ya, sehingga saya berharap juga semuanya itu lulus, 31 peserta lulus semua dengan nilai 80 paling tidak. Ya. Area pelatihan ada yang 20, 30, kemarin itu bukan soal yang saya coba kemarin itu cuma ininya aja cara menggunakan Google Form,
ya. Kemudian ada uji praktek harus lulus 80 dan lulus nilai total 80 dinyatakan sebagai orang yang kompeten. Beberapa kali saya menguji itu rata-rata terkendala teman di uji teori ya. Kalau uji praktek insya Allah karena rata-rata tidak. Dan kalau yang sebenarnya jadi uji teori tidak untuk cek. Sehingga kalau tahun kemarin itu uji praktek bisa mengcounter uji teori, sebenarnya seperti itu. Tapi tahun ini terjadi perubahan sehingga harus lulus uji teori dengan nilai minimal 80 dan baru bisa uji praktek. Ya, jadi yang uji dari mana? Bukan saya, yang uji nanti aja dari akan ada 5 penguji akan uji baik teori maupun uji praktek. Nah itu nanti akan saya sampaikan kisi-kisinya. Ini KKNI itu ada ya, Kualifikasi Manusia Indonesia ini ada yang pertama, kedua itu minimal sekolah SMA. Kemudian D1, D2, 3, 4. Nah, KKNI kita nanti ini 3. KKNI levelnya level 3. Kita sudah nanti level 3 gitu ya. Minimal SMA. Itu tentang kenapa kita harus uji kompetensi. Kita kan belum tahu kita itu guru profesional teman apa enggak, meskipun mungkin kita sudah pernah. Jadi sebenarnya kemarin disarankan yang ini ya SMA sederajat yang belum memiliki ini sertifikat apapun. Oke, saya lanjutkan ke kisi-kisi ya, ke kisi-kisi uji kompetensi ini. Ini mirip-mirip dengan ini ya, artinya kemarin sudah sempat saya share. Kompetensi pendidik PAUD level 3 KKN adalah kualifikasi kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagai guru pendamping muda. Jadi ini sebenarnya untuk guru pendamping muda yang mencakup ini. Jadi ada mencakup keimanan, ketakwaan, kebangsaan dan cinta tanah air, karakter pribadi sosial, dasar dan pengasuhan dan perawatan, dasar kebersihan dan kesehatan, keselamatan, perlindungan, dasar stimulus perkembangan. Nah, seperti ini. Keimanan, ketakwaan, memiliki pemahaman, penghayatan, kesadaran, mengamalkan ajaran yang dianutnya. Insya Allah ini punya ya teman-teman semua. Bangsaan dan cinta tanah air, memiliki pemahaman, penghayatan, dan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Ini rata-rata nanti keluarnya di uji tulis ya. Kemudian menjunjung tinggi moral etika. Nah, ini bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri. Ini nanti juga akan keluar di uji tulis, sekaligus nanti keluar di uji praktek. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri. Contohnya nanti praktek itu akan kita lihat, karena ada penilaian di situ, mengembalikan enggak, membereskan tidak, itu nanti ada kriterianya di situ. Kemudian dia bisa nggak bekerja sama dengan penguji, artinya dalam artian gini, Ibu tolong dipraktekkan, mungkin kata-katanya begitu ya, tolong dipraktekkan cara Ibu seperti ini bla bla bla. Nah itu akan kelihatan, bisa nggak dia bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Kemudian menunjukkan kepribadian yang menyayangi dan memahami, itu akan terlihat juga saat diuji praktek. Saat diuji praktek, Anda akan disuruh memilih, contohnya ya, disuruh memilih ini anak laki-laki, ini anak perempuan, karena nanti akan dua ini ya, saya menyediakan 2 boneka, dua boneka berkelamin perempuan dan 1 boneka berkelamin laki-laki, benar-benar berkelamin beda. Nah itu bagaimana cara Anda melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ini. Jadi kelihatan, jadi gestur itu akan kelihatan anak menyayangi anak-anak atau tidak, itu akan kelihatan. Jadi benar-benar akan terlihat
ibu-ibu kalau praktek nanti gitu ya. Nah, di sini ada juga dasar-dasar pengasuhan dan keperawatan. Kita mikirnya nanti gini, karena nanti di praktek di uji tulis juga ada di dasar-dasar pengasuhan. Biasanya begini, ada pertanyaan begini. Kan di Diklat dasar sudah pernah ada tentang gizi dan kesehatan. Apa yang Ibu lakukan apabila ada pertanyaan begitu biasanya ya, ada pertanyaan gitu atau cara menanganinya. Bagaimana cara menangani anak yang demam gitu ya. Nah, ini ada yang salah juga kadang. Jadi demam pertama dilepaskan bajunya anak. Kemudian ini dulu sebenarnya sebelum demam anak di termogan. Nah, penggunaan termogan atau termometer ini banyak yang salah biasanya teman-teman. Sampai saya pernah uji itu ada pertanyaan, saya tanya gini, Bu, minimal atau normalnya orang yang normal itu suhu tubuhnya berapa, gitu ya. Nah itu masih banyak Bu, waktu saya di Lombok itu banyak yang ngomong 40, 50, saya bilang mati Bu kalau segitu saya bilang gitu ya. Nah ini pengetahuan dasar pengasuhan perawatan. Kita akan tidak menutup kemungkinan di sekolah kita akan menemukan otomatis minimal adalah atau normalnya 26 sampai 37. Nah, itu normalnya. Ini banyak yang salah juga. Kemudian adalah penggunaan bioflavon, kemudian bioplasental, alat ini ya, harus tahu. Jadi harus tahu saat praktek ya. Jadi saat praktek pun itu harus tahu. Jadi semua yang ada di situ harus disebutkan. Obat penghangat seperti minyak kayu putih, minyak telon, kemudian obat untuk penurun panas, paracetamol, obat untuk luka memar itu riboflavin gitu ya. Kemudian untuk yang luka bakar, nah itu nanti disuruh nyebut ini untuk apa, fungsinya untuk apa, itu luar biasa. Di sini itu banyak yang sekali saat salah paham, karena nanti akan ada praktek, kita akan diberikan, mungkin teman-teman akan diminta untuk kalau ada kalajengking, kalau ada kelabang, apa yang dilakukan kepada anak, kalau ada ulat bulu umpamanya, apa yang harus dilakukan ke anak, pertolongan pertama apa yang akan dilakukan. Nah itu disampaikan di sana. Jadi pengasuhan dan perawatan ini luar biasa. Jadi ibu-ibu harus paham banget. Kemudian tinggi badan. Pernah ada yang tanya, Bu, kalau tinggi badan menggunakan apa? Itu ada yang salah, itu terjadi ya. Tinggi badan, ada lila. Untuk lingkar kepala, itu alatnya ada kan untuk sama dengan yang ada di lingkar ini untuk lengan seorang ibu hamil ya. Nah, itu harus penggunaannya seperti apa. Terus ada KMS, ada buku-buku. Jadi di situ akan disediakan. Anda akan disuruh menyebutkan ini fungsinya untuk apa, gitu ya. Jadi alat ini untuk apa, fungsinya apa, akan disebutkan di sana. Jadi contohnya yang tadi saya sampaikan, bioplasenton untuk apa, gitu ya. Bioplasenton untuk luka bakar. Nah, seperti itu. Kalau ada terjadi anak kejeduk, apa yang ibu lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pengasuhan yang pertama kali kita harus lakukan. Pertama, melakukan pertolongan pertama pada anak, kemudian menenangkan anak. Ini jarang dilakukan. Jadi teman-teman ini biasanya nilai itu biasanya kosong mesti ya. Jadi menenangkan anak dulu, kemudian memberikan pertolongan pertama, menelpon orang tuanya, menyampaikan dan atau membawa anak ke puskesmas atau rujukan untuk melaksanakan pertolongan pertama. Itu jarang dilakukan juga ya. Jadi jarang dilakukan oleh teman-teman karena itu simulasi nanti akan disuruh mempraktekkan bagaimana Anda melakukan pengasuhan anak-anak seperti itu. Karena nanti meskipun gambar atau bonekanya itu boneka bayi ya, tetapi memperlakukan Anda akan disuruh milih anak umur berapa. Nah, itu akan berbeda pengasuhan dan perawatannya bagi anak-anak ini. Nanti ada hubungannya dengan dasar-dasar kebersihan ini. Karena dasar-dasar pengasuhan itu akan ada di sini juga nantinya. Jadi
pengasuhannya seperti apa. Nah, kemudian di pengasuhan ini juga sama perawatan ini juga Anda harus ini diibaratkan ini adalah full day school. Jadi diibaratkan full day school karena KKNI level 3 otomatis dia harus ada pengasuhan dan perawatan. Maka Anda akan diminta untuk ini bagaimana menidurkan anak. Menidurkan anak itu seperti apa? Jadi umpamanya otomatis anak kan di sekolah tidur. Nah, itu yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah membersihkan tempat atau cek tempat tidur dulu, cek tempat tidur. Kemudian anak kita bersihkan, dicuci bersih, cuci tangan, cuci kaki selalu ya, cuci tangan, cuci kaki, ganti baju tidur, kemudian ditidurkan. Mau tidur itu biasanya doa jangan lupa. Doa jangan lupa, kemudian juga mendongeng atau memberikan lagu, boleh lagu, mendongeng ataupun milih aja salah satu, milih apa menceritakan sesuatu. Itu dilakukan namanya pengasuhan dan perawatan. Kemudian makan itu ada tata caranya. Jadi tata caranya makan, Anda harus mengajari makan menggunakan tangan kanan. Anak diajari makan sendiri. Ya, makanya nanti tetap meskipun Anda milih anak umur 3, 2, atau 4, 5, 6, Anda harus tetap mengajarkan. Apalagi ini kan di situ akan ada materi tentang kemandirian. Jadi kemandirian anak harus terlihat diajari kemandiriannya. Coba nak menggunakan tangan kanan. Kita berdoa dulu, kita bersihkan dulu. Jadi jangan lupa lagi tadi cuci tangan selalu. Cuci tangan, anak diajari cuci tangan, kemudian diajari makan. Urutannya pun akan dilihat. Setelah itu ini kita sampaikan. Ini makanan apa? Pemilihan Anda terhadap makanan itu akan dilihat. Pemilihan Anda terhadap alat yang digunakan untuk anak itu juga akan dilihat. Jadi contohnya Anda untuk anak usia 7 tahun, tapi masih menggunakan punyanya bayi, itu salah. Anak 5 tahun, Anda menggunakan yang ini bayi, itu salah. Jadi harus sesuai umur piringnya, karena nanti di situ akan disediakan beberapa piring yang berbeda-beda. Piring dari kaca, piring dari melamin, piring dari plastik. Nah, Anda harus milih piring yang dari ini bebas dari PVA. Jadi bebas dari ini. Sekali lagi Anda harus melihat alat-alat itu yang bebas dari racun ya untuk anak. Itu dan disesuaikan umurnya. Sekali lagi jenengan harus sesuaikan umurnya, tidak sembarangan memberikan. Itu dan dilap sebelumnya. Kemudian celemek juga harus ada. Jadi kalau anak usia 2 berarti celemeknya yang ada di ini leher. Kalau anak usia 7 berarti celemeknya atau tisu, mungkin seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Memang agak detail ya, karena ini KKNI level 3 otomatis lebih detail tentang pengasuhan dan perawatan. Ini luar biasa. Jadi banyak yang jatuh juga nilai itu di sini, karena kita tidak runtut, kita biasa, walah anak-anak bisa makan sendiri, mungkin seperti itu, sehingga poin-poin yang seharusnya muncul kita tidak pakai. Kemudian anak diajak untuk membersihkan. Jadi di sini ada kan membantu anak memenuhi layanan dasar kebersihan diri sesuai standar kebersihan. Jadi setelah itu dicuci tangannya, kemudian dibawa kemana piring dan ini. Nanti pilihannya juga ada sayur itu nanti akan ada beberapa pilihan. Kan yang harus ada itu sesuai dengan piramida makanan. Karbohidrat, vitamin, mineral, itu ada minum susu, ada pilihan. Jadi lihat anaknya umur berapa. Makanya penjebakan umur, sampean mau anak umur berapa, gitu ya. Itu biasanya Anda harus membayangkan ini mosok tak dulang, arek umur sak ini mosok, nah itu harus sesuai, gitu ya. Oke, lanjut ke dasar-dasar kebersihan dan kesehatan. Ini agak lama karena saya benar-benar harus memberikan ya.
kebersihan dan kesehatan, dasar-dasar kebersihan dan kesehatan. Kebersihan itu mulai dari dasar kebersihan fasilitas sekolah. Jadi intinya begini, kita kan kalau sekolah itu ada tukang bersihnya, tukang ininya enak. Tapi di level kakak 3 ini, sebentar ya, sebentar masih ada telepon dari ini. Bentar. Sebentar. Apa ada ini gangguan? Oke, saya lanjut dulu. Di dasar-dasar kebersihan, ini berarti kita mulai dari sebelum ke sekolah. Jadi ibaratnya kita baru masuk sekolah, mau masuk ke sekolahan ya. Mau baru datang, apa yang bisa dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah meneliti mana hal-hal yang tidak boleh. Jadi nanti mungkin akan ada semacam ini ya, semacam kita care nggak dengan itu? Tiba-tiba aja mungkin ada pisau di depan pintu atau apa, itu biasanya diletakkan sama ini. Kemudian kita bisa care nggak? Jadi kita rapikan dulu mana-mana ada tembok yang ini atau ada stop kontak yang harus pokoknya datang kita lihat dulu. Setelah itu kita bersihkan. Apa yang harus kita lakukan? Nanti itu disediakan beberapa alat kebersihan. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin yang pertama membersihkan sawang ya, kalau ada itu sawang. Jadi gunakan semua alat yang ada di situ. Karena kita mau diminta untuk melihat seperti apa sih kita melakukan aktivitas untuk kebersihan dan kesehatan anak. Gitu ya. Jadi ini juga harus dibersihkan semuanya, sawang, maunya gitu. Namanya apa, rakbol itu kita sampaikan gitu ya. Kemudian apa ada pengki, ada semua yang alat itu kita gunakan. Sampai itu tanya, kenapa Ibu tidak bersihkan kaca jendela? Ya, itu harus meski di sekolah kita tidak punya menyiapkan yang melakukan itu sudah ada gitu ya. Tapi paling tidak itu standar minimal bahwasanya pelayanan kita di dasar-dasar kebersihan dan kesehatan. Isi fasilitas bermain. Jadi tempat bermain benar-benar harus posisi
bersih ya, tidak ada licin, tidak macam-macam, pokoknya bersih. Kemudian menyimpan juga sesuai kesepakatan, karena nanti dengan praktek itu saya akan membersihkan. Jadi ada 2 praktek, kalau nanti pesertanya banyak berarti ada 2 alat yang akan digunakan. Jadi dibersihkan dulu. Semua setelah selesai harus cuci tangan, bersihkan. Cuci tangan, bersihkan. Seperti itu ya, sampai selesai. Nyapu macam-macam, nah di situ selesai sampai anak-anak terfasilitasi. Nah itu nanti ada hubungannya di dasar-dasar perlindungan dan keselamatan. Jadi sini Anda harus posisinya sudah tidak licin, sudah tidak bau. Jadi kadang kita kan mikirnya sampah dibakar. Nah itu kan seharusnya tidak, karena itu akan merusak untuk hidung anak-anak ya, pernafasan gitu ya. Kemudian tidak licin, kemudian tidak ini lagi, tidak ada lalat atau apa yang ada di situ. Nah, itu seharusnya sudah standar yang harus kita miliki. Kemudian yang terakhir ini di dasar-dasar stimulasi perkembangan anak. Dasar-dasar stimulasi ini yang biasanya kita lakukan. Nanti Anda disuruh memilih beberapa permainan. 3 ranah main harus ada. Ini yang sering kali kosong, teman-teman. Ada yang tahu 3 main yang harus ada? Ada yang bisa jawab saya? 3 main. Ya, 3 main yang harus ada di setiap anak-anak kita. Jadi umur sekian mainannya apa? Karena nanti di dasar-dasar perlindungan contohnya mani itu tidak cocok untuk anak umur 3 sampai 4 tahun. Kemudian itu harus bagaimana caranya? Caranya harus diletakkan di tempat yang khusus dan atas dan tidak dijangkau anak. Itu contohnya seperti itu. Kemudian kalau ada stop kontak, ini untuk perlindungan ya, ada stop kontak, kita tutup stop kontak. Itu akan ada pertanyaan apa-apa yang bahaya untuk anak harus kita singkirkan. Yang tajam maka kita akan tutup. Nah, seperti itu ya. Terus ini kayak obat pel, kemudian obatnya itu kan bahaya untuk anak, itu harus diapakan. Itu juga harus Anda sisihkan, bersihkan gitu ya. Oke, lanjut dasar-dasar perkembangan anak. Dasar-dasar stimulasi perkembangan anak. Jadi gini, yang tadi saya sampaikan umurnya kita harus tadi konsisten umur berapa, anak umur berapa yang kita ajari. Nah, di situ 3 ranah main yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, main peran, main sensori, main terstruktur. Nah, 3 hal ini yang harus ada. Jadi nanti akan disediakan di situ ada pasir, ada ini. Jadi Anda harus bisa memilih mana cara main atau stimulasi yang pas untuk anak usia ini. Jadi itu insya Allah bisa lah teman-teman, ini insya Allah bisa. Cuman seringnya tidak menggunakan 3 ranah yang harusnya dilakukan. Mungkin itu. Ini banyak sekali ya. Lanjut. Nah ini ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Ini nanti insya Allah di materi, saya tidak banyak mengulas untuk materi uji tulis, karena uji tulis itu penguji itu jarang karena bank soalnya banyak. Jadi bank soalnya itu banyak, macam-macam. Bisa nanti satu teman dengan yang lain itu beda soal nanti, gitu ya. Ya soal diacak biasanya seperti itu. Jadi nanti yang jelas teman-teman memang ada pilihan ganda. Jadi nanti soal itu ada pilihan ganda, ada 100 soal, kemudian ada 10 soal itu dan 5 soal menjawab. Itu pilihan ganda itu 1 soal nilainya 2. Kalau soal menjawabkan 1 soal nilainya 5. Kemudian 5. Kalau soal menjawab 1 soal juga nilainya 10. Biasanya seperti itu. Tapi lihat bobotnya. Insya Allah semua nilai kalau bagus 100. Ya mudah-mudahan teman-teman lulus semua lah. Saya berharap begitu. Ya, ini indikator lulusannya ya.
Nah, ini ya, saya pengasuhan perawatan yang saya sampaikan tadi, mengumpulkan data anak berupa berat badan, tinggi badan, lingkar kepala yang tepat. Jadi Anda harus bisa membaca data. Jangan sampai umumnya tinggi badan kita bilang kilogram, itu kan salah gitu ya. Kemudian membimbing anak membersihkan. Nah, sekali lagi membimbing ini toilet training yang jarang-jarang dilakukan sama teman-teman. Toilet training itu gini. Jadi ada anak laki-laki itu akan beda dengan anak perempuan. Kemudian cara mandi itu anak itu harus diajari. Jadi sebelum BAB apa yang dirasakan anak? Kalau kamu merasa begah, merasa penuh, nah itu berarti kepingin ke belakang. Itu harus disampaikan ke anak. Jarang kita lakukan ke anak-anak mungkin ya. Toilet training ya nanti paling bisa gitu. Harus ada ini. Kemudian cara membersihkannya pun harus beda. Jadi kalau BAB kan Anda harus itu. Jadi nanti kalau uji praktek, ini banyak yang salah itu di uji praktek. Jadi harus menyalah-salah uji prakteknya itu apa saja. Kalau mau BAB atau BAK. Pertama gayung, kemudian ember mungkin ya. Di situ ada poti. Poti itu harus gunakan untuk toilet training ya. Kemudian ada sabun cair, ada handuk kecil. Nah, itu harus digunakan untuk cebok, cara cebok bagaimana. Jadi jangan Anda yang mengajar anak yang cebok dari arah depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan, enggak. Jadi arah ceboknya dari depan ke belakang. Itu juga disampaikan ke anak-anak. Karena sering tidak kita sampaikan ya, kita ke anak usia dini ya pokoknya kini nyiram dan sebagainya. Setelah itu siram, kemudian buang, cuci tangan lagi, dibersihkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekali lagi ini juga merawat diri. Menggunakan fasilitas itu harus dicontohkan, Bu. Jadi nanti benar-benar praktek, kemudian membantu merawat kebersihan diri, cuci tangan, gosok gigi, ini harus diajari. Jadi yang sering terlewat teman-teman itu membersihkan dubur dan kelamin. Vagina atau penis jarang dilakukan oleh teman-teman. Padahal itu anak harus coba sekarang buka bajunya, kayak gitu itu harus dilakukan. Buka bajunya, sikat gigi, cuci ini ya, cuci alat kelaminnya. Setelah itu baru memandikan. Memandikan bukan Anda yang memandikan. Anak suruh siram kaki dulu. Nah, itu prosedurnya. Jadi siram kaki dulu, baru nanti badan dibasahi, dicuci, dimandi, setelah itu dibilas. Nah, itu ya tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Sampai membimbing anak untuk mengikuti kebijakannya, memakai sepatu, ingus. Memang ingus itu juga harus dilakukan, diajari buang ingus. Sisi ya, kalau orang Jawa bilang. Nah, ini. Dan kesehatan yang saya sampaikan tadi, menyalatkan lingkungan, menggunakan alat kebersihan, berikan contoh merawat kebersihan lingkungan, melakukan kegiatan merawat kebersihan fasilitas lain, melakukan merawat kebersihan fasilitas main outdoor, bersihkan tempat perlengkapan yang sudah digunakan dengan prosedur, menyediakan obat umum untuk penanganan kesehatan, melaksanakan penanganan kesehatan dasar sesuai standar. Demam, mual, itu apa yang dilakukan. Jadi contohnya gini, nanti akan ada pertanyaan gini, apa yang Anda lakukan jika sekolah ada seorang yang terindikasi kena campak, apa contoh apa cirinya? Anda harus menyebutkan cirinya. Yang pertama demam tinggi, kemudian yang kedua puncak. Nah, seperti itu. Itu harus disampaikan. Nanti beda-beda, Bu. Ada mungkin ada penyakit apa, insiden apa, itu akan tergantung dari asesor yang nanti akan menanyakan atau penguji yang akan menanyakan. Di sekolah Anda biasanya kejadian apa, gitu ya. Itu sebutkan aja yang sering kan terjadi mimisan, kemudian jatuh, kemudian terantuk, kemudian itu kan banyak-banyak kejadian yang terjadi di sekolah, itu sebutkan. Semakin banyak kita menyebutkan akan semakin banyak poin kita, ya. Kemudian ini sama yang tadi, merespon kegiatan anak-anak dengan tepat, respon kekerasan yang dialami anak dan melaporkan kepada kelas, membimbing anak menghindari bahaya orang asing. Ini juga nanti
ditanya, membimbing anak menghindari orang asing, apa yang harus dilakukan? Apa umpamanya diberi permen tidak harus mau, kemudian ini hal-hal yang ini harus kita lakukan. Kemudian apabila ada binatang yang mengancam anak, contohnya di BE, nanti kan disuruh ada pilihan di situ, ada pabang, ada apa, akan ada apa ya, ini mainan gitu ya, mainan, ada ular, ada ini. Anda harus bagaimana cara menyelamatkan anak-anak seperti itu. Atau ulat bulu, nah gitu ya. Kemudian tindakan tolong pertama, luka terbuka dan luka tertutup Anda harus bedakan. Luka terbuka berarti berdarah sobek, itu apa yang harus dilakukan? Luka tertutup itu bagaimana dilakukan? Bagaimana kalau ada patah dan sebagainya, itu harus dasar-dasar harus bisa. Jadi tersedak. Nah, tersedak itu bisa terjadi loh ya, tersedak, digigit binatang liar, telinga masukkan serangga, keracunan makanan bisa terjadi, kesleo atau. Nah ini yang terakhir, menata tempat main. Jadi kalau mau diajak main apa anak? Nah ini ya 3 main. Sensori motor, main peran, main pembangunan. 3 ini yang harus dilakukan. Contoh sensori motor, main pasir, main air, itu sensori motor ya. Kemudian main puzzle. Kemudian lihat umurnya. Anda harus tahu sensori motor atau kasar halus itu sensori motor. Kemudian main peran. Main peran bisa anak tidak main peran. Itu kemudian main pembangunan. Ini Anda harus bisa memainkan 3 sekaligus dalam satu permainan ya. Melakukan pendampingan saat anak main, menyanyi dengan nada dan lirik yang tepat. Nanti akan ada cara Anda disuruh nyanyi, Bu. Jadi nanti siapkan satu lagu, penciptanya siapa, gerakannya seperti apa, itu Anda nanti disuruh menyanyi. Jadi guru disuruh mengajarkan cara menyanyi. Nah, cara menyanyi yang baik itu bagaimana? Pertama harus secara keseluruhan. Setelah itu per tahap mengajarkan ke anak per bait. Nah, itu harus dilakukan ya. Tolong cari lagu enggak terus-terusan. Kalau saya kemarin itu pernah nguji itu rata-rata lagunya cuma itu semuanya lagu itu semua. Naik ke puncak gunung. Nah, seperti itu. Tapi tolong cari lagu yang familiar untuk anak-anak. Ini jarang dilakukan sekarang. Sudah sulit sekali kita menemukan anak-anak diajari nyanyi. Rata-rata kita sudah tidak pernah, jarang ya menyanyi lagu ya. Kemudian melakukan gerakan kreatif sesuai irama lagu. Nah, itu tadi. Jadi umpamanya aku, nah itu pegang dada dan sebagainya itu harus dilakukan. Kemudian ada mendongeng dengan teknik bertutur dan ekspresi. Itu nanti untuk stimulasi perkembangan anak. Nah, ini sudah bentar ya. Nah, ini alat-alat yang akan Anda gunakan nanti saat uji praktek. Ini saat saya ngecek. Ini yang digunakan memang bonekanya bayi, tapi itu nanti simulasinya dianggap bukan bayi, tapi dianggap anak usia sesuai. Jadi ambil bajunya nanti juga sesuaikan bukan usia bayi ya. Sekali lagi meskipun ininya nanti bayi gitu ya. Ini ada boneka berkelamin laki-laki dan boneka berkelamin perempuan. Nanti ada beda. Terus ada mainannya. Nah, ini ember ini juga Anda harus gunakan untuk hal-hal yang memang harus ini. P3K itu nanti akan dimasukkan dan keluarkan semua. Kemudian akan disuruh menyebutkan semua fungsi yang ada di sini. Contoh di sini Revanol untuk apa? Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian baby fever untuk kompres. Di situ akan ada kompres panas, ada kompres dingin, mungkin seperti itu. Untuk apa kompres panas dan untuk apa kompres dingin. Itu contoh kecil. Kalau di sini mainan, jadi kita sesuaikan. Kalau anak usia 3 mungkin pakai ini. Kalau 5, 6 sudah nggak cocok seperti ini. Nah, kita harus pinter-pinter mencari alat yang digunakan untuk main. Ini saat uji ini saya berharap pakai seragam putih hitam nanti teman-teman biar ini
Kemudian ini saya tulis ya, ini kebetulan waktu itu di Semarang. Ya, ini di Semarang, kalau yang ini di Bandung. Ya, seperti ini. Meskipun nanti di sini kita nggak pakai uji tulis seperti ini ya, kita pakai Google Form. Nanti akan ada, saya cuma gini aja, jagan-jagan dengan saya menyediakan WiFi, tapi tolong tetap jaga-jaga data. Insya Allah untuk Google Form aja selama ujian, cuma 1 jam ujiannya, insya Allah begitu. Nah ini uji prakteknya, benar-benar disuruh praktek ya, kayak gini ya, sampai cari makan gini. Ini seperti itu. Ya mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ini. Monggo, silakan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini, silakan. Alhamdulillah Ibu, saya ambil alih nggih. Nggih, monggo Bu Isneni. Alhamdulillah sangat senang sekali dengan ilmu yang jenengan bagikan kepada kami pada pagi hari ini. Karena sejujurnya pemikiran saya pribadi, entah bagaimana kalau teman-teman yang lain, bayangan saya uji komnya hanya ujian tulis sama praktek, enggak tahu itu Ibu. Itu mungkin kalau saya, mungkin teman-teman yang lain sudah lebih berpengalaman, mungkin tidak ada dan seperti itu. Jika bagaimana menyampaikan materi kepada anak tentang penilaian, tentang perangkat pembelajaran dalam kelas. Tapi setelah mendengarkan materi dari ternyata ujian itu Kompetensi ini memang harus dipunyai oleh seorang pendidik PAUD. Karena kalau pendidik PAUD tidak kita lihat ya, ini kenapa jadi tidak sekedar ini, kalau kita selama ini jadi guru kan pokoknya teko, pokoknya ini enggak tahu keselamatan anak itu seperti apa, saat anak mengalami kecelakaan atau mengalami ini di sekolah harus dilakukan apa, SOP-nya seperti apa, itu jarang kita lakukan. Dan bagaimana mengasuh anak dalam artian kan sudah ya, kita sering praktek, sudah tahu umur sekian, nanti diajari begini. Tapi begitu kita praktek di sini, kita tahu, oh kompetensi itu 3, harus ada 3, main itu, ya apa ya caranya? Mungkin kita tidak akan pernah membayangkan, kayak apa ya, nanti akan ada pertanyaan itu karena kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kalau enggak, berarti kan kita sebenarnya belum berkompeten gitu ya, mungkin seperti itu. Makanya standar ini kayaknya kok angel yo gitu yo, kok angel ngono, lek aku mang bayangno mungkin kayak ini gitu. Tapi kalau benar-benar yang mulai tadi pengasuhan, nah ini kan memang pengasuhan tidak hanya untuk kita, mungkin untuk anak kita juga nantinya. Berarti kita nggak standar selama ini kayak tadi ya, toilet training. Enggak, kita aja belakang pokoknya tidak pernah. Laki-laki dan perempuan itu beda, begini ada setelah ini terus dibersihkan, cuci tangan dan sebagainya, itu harus prosedural. Cara makan juga jangan kita lakukan, wis diduga. Terima kasih Bu.
Matur nuwun sangat. Mungkin dari bunda-bunda yang lain ada yang perlu didiskusikan mumpung beliaunya masih bersama kita pada pagi hari ini, biar kita pun juga lebih paham lagi, lebih siap lagi menuju uji kompetensi yang nantinya akan kita lewati bersama-sama. Monggo. Silakan untuk bunda-bunda yang ingin konsultasi, ingin bertanya, ingin berdiskusi, kami persilahkan. Silakan Bunda, ada yang mau bertanya, berdiskusi? Atau bisa tekan tombol raise hand? Ya, monggo raise hand. Atau bisa menuliskan di kolom chat, nanti bisa kita bacakan pertanyaannya. Monggo kami persilahkan, mumpung Ibu Iva masih bergabung bersama kami, karena ini kesempatan yang sangat sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Ngoten nggih, Bu nggih. Monggo kami buka pertanyaan, kami persilahkan. Ya, sambil nunggu teman-teman, saya sampaikan ujiannya kan harus di TUK, di tempat saya nanti di sekolah Al-Uswa Prigen. Jadi teman-teman ke Al-Uswa Prigen nanti ujiannya mulai jam 2. Kan ada pembukaan dari LKSK Jakarta, kemudian ada dari dinas, mungkin nanti katanya Pak Nanang insya Allah akan ada yang datang hadir. Hadir maksudnya hadir lewat Zoom juga, ada Zoom seperti itu. Jadi kalau yang lulus uji ini insya Allah kan ujiannya tanggal 26 uji serentak semua. Setelah itu lulus, kalau lulus tanggal 30 ada pengumuman lulus, maka lulus akan saya beri pembekalan lebih lanjut untuk yang mau uji praktek. Insya Allah lebih lanjut untuk yang uji praktek, karena uji tulisnya itu berdasarkan diklat dasar diklat lanjut dan sesuai dengan kisi-kisi yang sudah saya sampaikan ke teman-teman, kisi-kisi itu. Jadi tidak akan keluar dari kisi-kisi soalnya, soal uji tulisnya. Jadi nantinya ada materi tambahan ngoten Ibu sebelum menuju ya, ke uji. Khusus untuk yang sudah lulus uji tulis. Oh, ngoten. Misal Ibu ini uji standar nilainya 80 kan nggih? Itu misal dapatnya nilai 70 misal, itu bisa mengulang atau bagaimana Ibu? Kemarin bisa, cuman teknisnya saya belum tahu. Insya Allah bisa, ada ujian ulang, akan hari lain tapi. Jadi untuk ujian tulis itu sekali ujian tanggal 26, tanggal 30 pengumuman, semisal yang tidak mencapai standar nilai itu berarti harus menunggu dulu Ibu, enggak bisa mengikuti materi selanjutnya, ngoten. Maksudnya untuk materi untuk tambahan, oh enggak boleh. Oh, nggih. Iya, karena uji praktek kan beda dengan uji tulis nanti. Ya, tadi kisi-kisinya saya sedikit banyak sudah saya sampaikan. Cuman nanti akan saya lebih nanti untuk yang akan uji praktek. Ibu, terima kasih. Waduh, ini semakin menegangkan ini kayaknya. Nggak apa-apa, santai dulu. Santuy. Saya takut ini saya sendiri nih. Izinnya bukan dari TUK ya, bukan orang sini ya. Sehingga itu juga ini saya juga bisa membayangkan ya, kalau teman-teman harus diuji orang lain gitu ya. Nanti otomatis kan ini ya, namanya juga ujian, kita juga nggak tahu. Nah, mungkin ada yang nanya, Bu, bocoran soal kayak apa? Saya terus terang kalau bocoran soal saya juga tidak tahu soal yang akan dikeluarkan yang mana sama LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensinya. Itu yang buat kan biasanya ada dari tim apa dosen UT yang buat buku-buku modul UT itu rata-rata mereka yang buat modul-modul UT itu yang buat. Teman-teman yang di sana Jakarta modul UT, terus rata-rata juga mereka
ini ya rektornya di UNJ gitu. Jadi saya ya paham juga Bu kalau ini. Dan kalaupun saya tahu ya saya sudah disumpah untuk tidak menyampaikan ujian ini koyok ini tulisannya apa, nah itu tidak diperbolehkan juga. Kisi-kisi yang boleh Monggo dari bunda-bunda yang lain mau bertanya mungkin biar tidak saya terus yang tanya, soalnya saya takut sendiri. Monggo. Udah, nggak ada. Sudah siap semua Bu. Insya Allah Bismillah semua. Saya sudah. Insya Allah saya ini yang tidak siap ini Bu. Yang lain udah pada siap. Nanti tanya di grup nggak apa-apa. Mungkin masih menginternalisasi, jadi masih diserap dulu. Masih blank ini Bu. Mungkin bingung mau tanya apa. Monggo. Soalnya yang masuk banyak. Apanya Bu? Masih bingung Bu, soalnya pertanyaannya itu sebenarnya banyak, yang mau dikeluarkan malahnya bingung. Bingungnya di mana Bu? Bingungnya? Ya, saya nyusun kata-katanya mau tanya ini itu banyak yang harus dipertanyakan, tapi saya bingung untuk menyampaikannya itu loh Bu. Banyak yang belum dipahami. Kan dapat hal-hal baru, waduh. Kira-kira ini nanti gimana ya lah gitu loh Mas ya. Alhamdulillah teman-teman lulus semua. Nih kalau ada kebijakan bagi guru-guru penerima ini itu harus punya sertifikat kompetensi. Gitu-gitu itu tidak tahu ya, ke depan mungkin akan ada seperti itu. Ya. Sudah mungkin nggak ada lagi. Ini ada yang mau bertanya? Atau mungkin nanti bunda-bunda masih menyiapkan pertanyaan, bisa langsung kita diskusikan di grup, ngoten nggih Ibu? Nggih, monggo enggak apa-apa. Nggih. Sudah nggak ada yang mau tanyakan lagi Bunda, mumpung kita masih bisa bertatap muka, eman-eman waktunya, monggo. Berarti itu yang kalau yang tidak lulus uji tulis berarti sudah berhenti di situ ya Bu ya? Iya. Tapi kalau mau ngulang sepertinya kemarin diberi kesempatan. Oh gitu. Tapi berharap lulus kok Bu? Iya, berharap saya juga semuanya lulus. Amin, mudah-mudahan semua lulus, amin. Ya, mudah-mudahan lulus. Kemarin yang kota itu sudah pernah ujian 20 orang. Yang lulus tuh. Kota Pasuruan. Ya, insya Allah kalau 31 semua lulus 31. Amin, iya amin Ibu. Moga-moga semua lulus. Ya, Naik. Bagaimana Bunda? Sudah cukup sampai di sini? Atau masih ada yang perlu kita diskusikan lagi? Nanti aja tanya di grup Bu. Oh, nanti kita Oke. Oke, monggo Bu Nusnani, saya juga terima kasih, minta maaf, mohon maaf segala khilaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk informasinya, untuk ilmunya. Oke, sama-sama Bu Khair, sama-sama Bu Khair. Live ya Bu semua. Aduh, kok kayak aneh ya? Wangel ujian. Aduh, kok Abu gerges ngono alian. Wis.
Stretching si elek ngono. Materi dalam rangka persiapan uji kompetensi sudah Ibu-ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, nggih. Dan mudah-mudahan kita lebih matang lagi dalam mempersiapkan beberapa materi yang perlu kita pelajari dari kisi-kisi maupun dari pengalaman kita. Dari saya mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang perlu kita sharingkan, langsung kita sharingkan di grup supaya kita lebih akrab lagi, lebih bisa memahami lagi materi-materi yang telah kita terima selama 1 bulan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live nggih, Bu? Kak iso mangan. Wah, ada ngrungokno ngenean kok.